2. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 585 M. Meninggal tanggal 3 November tahun 644 Masehi, adalah khalifah kedua yang memerintah dari tahun 634 hingga 644. Ia termasuk dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Umar juga merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad dan ayah dari Hafsah, salah satu istri Nabi. Ia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dikenal sebagai sahabat yang zuhud dan dihormati oleh para ulama. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, Umar mengambil alih kepemimpinan Islam, yang bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir tahun 13H. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari keluarga Bani Adi, yang merupakan bagian dari suku Quraisy. Nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qut bin Razah bin Adi bin Ka'b. Keluarganya berasal dari golongan kelas menengah, dan ia termasuk orang yang dapat membaca dan menulis, yang pada masa itu jarang dimiliki oleh orang lain. Dikenal dengan tubuh yang kuat, Umar bahkan pernah menjadi juara gulat di Mekah. Ia tumbuh menjadi pemuda yang dihormati dan ditakuti, memiliki sifat yang keras hingga dijuluki singa padang pasir. Umar sangat teguh membela agama tradisional Arab yang masih menyembah berhala dan melestarikan adat istiadat mereka. Sebelum memeluk Islam beliau dikenal sebagai peminum berat. Namun setelah menjadi muslim beliau tidak lagi menyentuh alkohol, khamr, sama sekali. Meskipun saat itu belum diturunkan larangan meminum khamr secara tegas. Pada masa itu, ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadap Nabi. Umar juga termasuk orang yang paling 31. Banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nuaim bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Karena kabar tersebut, Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang kebetulan sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Umar semakin marah dan memukul saudarinya. Namun, Umar merasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Beliau menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran. Dan beberapa waktu setelah kejadian itu Umar menyatakan memeluk agama Islam. Keputusan tersebut membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya. Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy. 1. Hijrah ke Madinah pada tahun 622. Umar ikut bersama Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya berhijrah ke Yasrib, Madinah. Umar juga terlibat dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khaybar serta penyerangan ke Syria. Umar bin Khattab dianggap sebagai orang yang disegani oleh kaum muslimin pada masa itu selain karena reputasinya pada masa lalu yang memang sudah terkenal. Sejak masa memeluk Islam, Umar juga dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam pada kesempatan yang ada. Bahkan beliau tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama-sama ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW. 2. Menjadi khalifah kedua pada masa Abu Bakar menjadi seorang khalifah. Umar bin Khattab menjadi salah satu penasehat kepalanya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari Kekaisaran Romawi, Bizantium.
Saat itu ada dua negara adidaya yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab dikenal memiliki kehidupan sederhana. Beliau tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Beliau tetap hidup sangat sederhana. Sekitar tahun ke-17 Hijriah yang merupakan tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijriah. 3. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lukluk Fairuz, yang merupakan seorang budak yang fanatik pada saat Umar akan memimpin salat subuh. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz 32 terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu, 25 Zulhijjah 23 Hijriah 644 setelah wafat. Jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Umar bin Maimun berkata, pada pagi hari sebelum terbunuhnya Umar, saya berdiri dekat sekali dengannya. Antara saya dan dia hanya ada Abdullah bin Abbas. Kebiasaannya, sebelum sholat dia mengecek jamaah terlebih dahulu. Dia berjalan di sela-sela saf dan selalu berkata, luruskan saf. Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus, beliau maju dan mulai bertakbir. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf atau An-Nahl, ataupun surat lainnya pada rakaat pertama, hingga seluruh jamaah hadir berkumpul. B. Sistem pemerintahan masa kepemimpinan Umar bin Khattab. 1. Agama. Penaklukan-penaklukan yang terjadi pada masa Umar menyebabkan orang ramai-ramai memeluk agama Islam, namun meskipun demikian tentu tidak ada paksaan terhadap mereka yang tidak mau memeluknya. Maka masyarakat saat itu adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai agama, dan hal ini tentu saja berpengaruh terhadap masyarakat Islam. Mereka mengenal ajaran-ajaran selain Islam seperti Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiah dan lainnya. Masyarakat Muslim otomatis akan belajar toleransi terhadap pemeluk agama lainnya, dan kemajemukan beragama seperti ini akan kondusif untuk melahirkan faham-faham baru dalam agama yang positif maupun negatif. Selanjutnya, kehomogenan rakyat negara juga tentu saja akan menuntut suatu prinsip-prinsip agama yang fleksibel, yang mudah difahami. Karena rakyat tidak hanya terbentuk dari orang-orang Arab, akan tetapi juga beberapa bangsa lainnya seperti Persia yang telah dahulu mengenal agama selain Islam, juga bangsa Afrika yang sebelumnya tidak mengenal Islam. Maka sesuatu yang esensial dari agama Islam pun otomatis harus ditemukan agar bisa diaplikasikan pada kehidupan orang-orang selain bangsa selain Arab. Meskipun begitu, aktivitas ini tidak terlalu menonjol, karena memang mayoritas masa pemerintahan Umar bin Khattab dihabiskan untuk melakukan ekspansi-ekspansi. Kebanyakan praktek-praktek agama yang dibawa oleh mayoritas pasukan Islam yang berbangsa Arab adalah paduan antara praktek-praktek dan prinsip Islam dengan praktek dan hukum adat orang-orang pada umumnya. 2. Dinamika sosial. Keadaan sosial juga mulai berubah. Perubahan-perubahan ini sangat terlihat pada masyarakat yang hidup di wilayah taklukan-taklukan Islam. Mereka mengenal adanya kelas sosial meskipun Islam tidak membenarkan hal itu. Tetapi kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. Ditambah lagi, bahwa memang sebelum datangnya Islam mereka telah mengenal kelas sosial ini. Seperti kebijakan pajak yang berlaku pada masa Umar bin Khattab telah membagi masyarakat kepada dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani dan pedagang, kelas pemungut pajak, pegawai, pemerintah, tentara dan elit masyarakat.
Hal ini akan menjadikan rakyat cenderung untuk menjadi tentara sebagai profesi. Meskipun pajak itu memang digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sarana-sarana sosial, tapi pajak itu tetap lebih banyak dirasakan oleh elit masyarakat dan penakluk. Pada masa Umar, hak atas properti rampasan perang, posisi-posisi istimewa diberikan kepada pembesar-pembesar penakluk. Meskipun Umar adalah orang yang sangat sederhana, lain dengan sahabat-sahabatnya yang mempunyai kekayaan, seperti Zubair yang. Meskipun Umar adalah